tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2143-2145 Bab 2143 Who Dares to Attack This Elder. Aku belum pernah melihat biarawati perempuan yang cantik. Jauh lebih baik daripada klan cakar hijau kita. Jika aku bisa tidur dengan dua putri selama satu malam, aku bersedia hidup kurang dari 10.000 tahun. Ayo, jangan bermimpi. Tingkat keindahan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita terlibat. Akan menyenangkan melihatnya. Itu benar, mari kita tunggu pertunjukan yang bagus untuk melihat mana yang lebih tua yang bisa memenangkan keindahan. Pembudidaya cakar hijau yang tak terhitung jumlahnya berbicara tentang hal itu. Mata pembudidaya laki-laki yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh Lansianer dan Xiaodi yang diikat pada cincin, terengah-engah. Bahkan ada beberapa tukang reparasi pria, dan air liur mereka hampir mengalir keluar. Di atas ring, Lansianer dan Xiaodi memiliki mata kosong, air mata sepertinya telah mengering, dan wajah kuyu mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan keengganan, dan mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya. Kedua wanita itu diikat oleh kunci tuning awan, dan tubuh mereka sangat beracun dan kurang kuat. Pada saat ini, mereka bahkan tidak bisa melepaskan diri. Mereka hanya bisa melihat pemandangan seperti mimpi buruk dengan mata kosong. Diam, semuanya. Teriakan nyaring terdengar, bergetar di mana-mana. Seorang lelaki tua mengenakan baju besi hijau gelap dengan tubuh kepala melayang dan jatuh di depan cincin. Temui Patriark. Keributan di tempat kejadian segera mereda, dan semua biarawan Greenclaw membungkuk dan memberi hormat. Orang tua lapis baja adalah Patriark klan Greenclaw, basis budidaya puncak pada akhir periode Liansu. Berat agak tinggi. Pria tua lapis baja itu menekan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang tenang, dan kemudian berkata dengan nada serius, semua orang telah melihatnya. Dua saudara perempuan yang glamor di atas ring adalah putri dari klan Lianhua. Keindahan ini tidak perlu dikatakan oleh orang tua itu. Baru-baru ini, Greenclaw para tetua klan dan klan Harimau Merah bertempur sampai mati dan hidup untuk dua keindahan, bertarung secara terbuka dan diam-diam, mengganggu keharmonisan kedua klan. Pria tua itu memutuskan untuk mengadakan kontes kecantikan hari ini untuk menyelesaikan perselisihan antara para tetua dari dua klan. Para tetua dari Greenclaw dan suku Red Tiger berkumpul di sini untuk melawan dua wanita cantik secara adil. Keputusan akhir. Hanya dua pemenang yang keluar yang bisa menikmati keindahan. Apakah kalian yang lebih tua tidak memiliki pendapat? Begitu suara itu jatuh, para tua-tua Greenclaw dan Scarlet Tigers yang duduk di kursi giok di bawah ring semuanya emosional. Ini langkah yang sangat bagus. Orang yang begitu cantik secara alami dimiliki oleh yang kuat. Ya, semua orang bertarung secara terbuka, selalu tidak ada keluhan. Patriark itu bijak. Para tetua mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Pria tua lapis baja itu tertawa dan berkata, tidak apa-apa jika Anda tidak memiliki pendapat. Kedua putri dari suku bunga kasihan ini masih tubuh lengkap. Mereka bisa menjadi selir dan tungku yang baik. Hahaha, jika orang tua itu tidak tua dan lemah, jika tidak saya juga ingin bersaing. Yah, jangan bicara omong kosong, pertempuran untuk pertempuran dimulai sekarang. Pertempuran demi kecantikan telah dimulai secara resmi, dan peraturannya adalah arena biasa. Para tetua Greenclaw dan Scarlet Tiger bergantian dalam pertempuran, dan duel terjadi di atas alun-alun. Pembatasan kuat telah ditempatkan di sekitar alun-alun dan tidak akan terpengaruh. Pertarungan cincin di ayunan penuh, dan ada gelombang teriakan dari lapangan, penuh antusiasme. Kecuali untuk penatua lapis baja, dari 18 pembudidaya Void dari klan Cakar Hijau, hanya ada 2 pembudidaya Void pertengahan, dan sisanya berada pada tahap awal Void Refining. Kekuatan bertarung dari klan Harimau Scarlet sedikit lebih lemah. Ada 10 pembudidaya di periode pemurnian Void, dan hanya ada 1 pembudidaya di Void Penghilangan Tengah. Pertempuran cincin telah berlangsung lebih dari 2 jam, untuk mendapatkan 2 putri dari klan Lianhua, para tetua dari 2 klan telah mencoba yang terbaik dan menunjukkan yang terbaik. Pertempuran sengit mengubah warna dunia, dan suara menderu berlanjut untuk waktu yang lama. Penonton di luar venue juga sangat kecanduan. Pada akhirnya, penatua suku Cakar Hijau memenangkan tempat pertama dalam kontes kecantikan, dan penatua jubah merah dari suku Harimau Merah yang berada di periode pertengahan penyulingan memenangkan tempat kedua. Dalam tepuk tangan hangat para biarawan, pria tua lapis baja itu tersenyum dan mengumumkan pemenangnya. Lansianer dimiliki oleh penatua besar klan Cakar Hijau, dan Xiaodi dimiliki oleh penatua jubah merah klan Harimau Merah. Karena klan Harimau Merah juga mendapatkan putri kecil dari klan Lianhua, tidak ada keluhan. Penatua, benar-benar selamat. Jiang masih panas, putri dari suku bunga adalah milikmu. Pria tua lapis baja itu menepuk pundak Grand Elder suku Cakar Hijau. Terima kasih Bapak Leluhur. Tetua suku Cakar Hijau membungkuk.
Melihat Lansianer terikat dan rapuh, penatua itu menggosok tangannya dengan gembira, dengan senyum malang di wajahnya. Kecantikan, kau akan menjadi orang tua dari sekarang, dan penatua ini akan memanjakanmu dengan baik. Itu membuatmu ingin mati siang dan malam, kamu tidak bisa menghentikannya. Begitu kata-kata itu jatuh, penatua besar dari suku Cakar Hijau tidak sabar untuk bergerak maju, dan dengan penuh cinta, penatua besar meraih asteris menara Lansianer yang menjulang tinggi asteris dengan tangan besar. Dia akan menyentuh dua tangan sebelum berbicara, untuk menyatakan kepemilikannya atas Lansianer bagi beku lain. Mata berongga Lansianer menyaksikan saat tetua dari tangan babi asin suku Greenclaw menyerang, dia menutup matanya dengan putus asa, tubuhnya yang halus bergetar sedikit. Dia lebih baik mati daripada dihina, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Cakar hijau pada dasarnya adalah asmara, dan gerakan oleh penatua besar ini tidak membenci para biarawan, tetapi sebaliknya memberi mereka perasaan kegembiraan yang aneh. Para beku sangat senang menonton pertunjukan, mereka semua membuka mata lebar-lebar, ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan ditampilkan Lansianer yang cantik dan sedingin es setelah diserang di dadanya. Tepat pada saat kritis ini. Berhenti. Ceritan menggelegar datang dari cakrawala yang jauh. Pada saat ini, lightsaber putih menyerupai meteor datang di udara dengan kecepatan yang hampir aneh, dan menunjuk langsung ke dahi penatua Cakar Hijau. Tetua besar suku Cakar Hijau didirikan di seluruh tubuhnya. Dia juga seorang biarawan di tahap tengah Void Refinement. Dia segera mengambil langkah-langkah. Cakar hijau bersinar dengan lampu hijau yang mempesona, dan dia menebas menuju lightsaber putih yang terbang. Ledakan. Ledakan berat terdengar, lightsaber putih dihancurkan dan dihancurkan oleh cakar hijau tua itu, dan cahaya pedang meledak, menyebabkan ledakan besar. Penatua yang hebat mundur selangkah dan meraung, siapa yang berani menyerang penatua ini? Ini Lao Su. Teriakan keras datang dari cakrawala lagi. Segera setelah itu, sebuah titik hitam muncul di cakrawala, dan titik hitam itu mendekati alun-alun dengan kecepatan yang hampir aneh. Dalam sekejap mata, titik hitam itu mengungkapkan tubuh aslinya, itu sebenarnya adalah semut hitam terbang besar seperti gunung. Semut terbang tampak sangat kejam, dan gumpalan api yang menakutkan meledak dari karapas hitam mereka, dan ruang itu terdistorsi dimanapun mereka lewat. Lalu, apa itu? Itu serangga pembunuh. Di alun-alun, biksu yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mereka melihat semut api terbang di kejauhan. Bukan hanya orang biasa, tetapi para tetua dari Greenclaw dan Scarlet Tigers juga menunjukkan ekspresi kaget, mereka bisa melihat sekilas bahwa semut terbang hitam itu adalah cacing yang suci. Ini bukan intinya adalah bahwa di belakang semut api, sebenarnya ada seorang pembudidaya void ras manusia awal yang sedang duduk. Sepertinya semut api ini tampaknya menjadi gunung rahib selebriti ini. Semut api Wright sangat cepat, dan datang ke langit di atas cincin dalam beberapa napas. Sejenak, semua mata para beku terfokus pada Landen Sen, serta semut api di bawahnya. Kakek tua dari suku Cakar Hijau berkata dengan ekspresi suram, beku yang mana yang mulia? Mengapa Anda membobol wilayah suku Cakar Hijau saya dan menyerang sesepuh ini? Bab 2144 You are not an opponent. Kedua putri Lansianer dan Xiaodi, yang terikat pada cincin itu, memandang ke langit, seperti Landen Sen yang telah jatuh dari langit, mata kosong mereka kehilangan kesadaran sesaat. Sejenak, mereka benar-benar mengira telah melihat ilusi. Landen Sen, yang telah diam selama ribuan tahun, akan muncul pada saat ini. Mata indah Lansianer terbuka lebar, tubuhnya yang halus bergetar, dan kemudian dia menyadari bahwa dia benar, itu benar-benar Landen Sen. Hahaha, sekelompok sampah dari Cakar Hijau. Putraku di sini untuk membunuhmu hari ini, dia akan maju dan mati dengan cepat. Landen Sen mengeluarkan raungan yang mengejutkan langit, mengejutkan seluruh alun-alun, dan raungan itu bercampur dengan amarah yang sangat besar. Berani menghina klan Greenclaw saya begitu banyak, Anda tidak akan bisa mati. Aku sangat lelah hidup. Seorang kultivator pada tahap awal Void Refining akan berani berteriak, apakah itu benar-benar pengganggu bagi saya? Sekelompok tetua senior suku Greenclaw terkejut sejenak, dan kemudian geram. Ketidakpedulian. Orang tua lapis baja itu sangat marah, dengan suara mengejek dingin di mulutnya, dan kemudian naik ke udara, berdiri di kehampaan di seberang Landen Sen, ekspresinya sangat suram. Semua penatua dari suku Greenclaw mengikuti, termasuk sekelompok tetua dari suku Scarlet Tiger. Suara penghinaan Landen Sen berhasil menarik kebencian suku senior Greenclaw, semua pembudidaya di masa pemurnian Void menatap Landen Sen dengan mata bermusuhan, dan wajah mereka penuh dengan sarkasme. Orang tua lapis baja itu merasa bahwa Landen Sen tiba-tiba tampak agak aneh. Orang ini tampaknya adalah seorang biarawan manusia, tetapi ia bisa menjinakkan cacing ganas seperti semut api sebagai gunung, yang benar-benar luar biasa.
Mengenai bahwa Landen Sen mungkin memiliki latar belakang, lelaki tua lapis baja itu siap untuk bertanya sementara, dan matanya gelap dan berkata, "Wah, saya melihat Anda adalah seorang beku di masa pemurnian, dan itu tidak mudah untuk dipraktikkan. Pemimpin klan ini dapat memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan apa yang Anda..." Sebelum dia selesai berbicara, Landen Sen mengeluarkan minuman rendah cahaya hantu 5 warna. Saya melihat sejumlah besar klaster cahaya 5 warna melonjak di sekitar Landen Sen, seperti badai 5 warna, menyapu ke hampir 30 Void Refining Demon Cultivators di depannya. Para penatua terkejut, dan mereka tidak menyangka Landen Sen akan memulai pertikaiannya, benar-benar gila. Hati-hati, ini serangan roh. Orang tua lapis baja meledak di matanya dan berteriak keras. Para tetua juga menunjukkan wajah terkejut, satu demi satu, mereka mencoba menahan badai 5 warna dari memainkan teknik pertahanan roh atau senjata sihir pertahanan roh. Secara umum, selama para beku budidaya yang tidak terlalu sampah, kebanyakan dari mereka akan berlatih teknik rahasia pertahanan roh atau senjata sihir pertahanan roh. Orang tua lapis baja itu melihat bahwa langkah Landen Sen sangat kuat, dan dia dengan cepat mendorong telapak tangannya ke depan, membuka penghalang hijau besar dan melindungi semua tetua suku Green Claw. Momen selanjutnya. Bum bum bum. Badai 5 warna menghantam topeng pelindung roh yang dipegang oleh sekelompok pembudidaya selama periode pemurnian Void, membuat raungan yang keras. Dengan kekuatan para tetua lapis baja, ditambah dengan senjata sihir pertahanan roh yang ditawarkan oleh beberapa tetua suku cakar hijau, para biarawan panggung penyulingan Void di sisi suku cakar hijau mendukung serangan cahaya hantu 5 warna. Namun, 10 tetua yang tersisa dari klan Scarlet Tiger sedikit tidak nyaman, dan cahaya hantu 5 warna kekerasan menerobos beberapa lapisan topeng pertahanan jiwa. Kecuali untuk penatua klan Harimau Merah di tahap tengah Void Refining yang nyaris tidak didukung, 9 pembudidaya klan Harimau Crimson yang tersisa di tahap awal Void Refining semuanya terkena. Cahaya pantom 5 warna menerobos pertahanan mereka dan mengenai daging. Apa? 9 penatua berteriak menjerit, mencengkeram kepala mereka, wajah mereka terdistorsi, dan mereka langsung kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bagaimana ini mungkin? Orang tua lapis baja itu ngeri, dan seorang biarawan di tahap awal pemurnian mampu melepaskan serangan roh yang begitu kuat. Berbicara secara logis, Landen Sen menyerang begitu banyak beku yang berkultivasi pada saat yang sama, dan kekuatannya pasti akan sangat lemah. Namun meski begitu, dia benar-benar bisa menembus pertahanan roh 9 pembudidaya di tahap awal pemurnian, yang sungguh luar biasa. Mengaum. Pada saat ini, semut api membuka mulutnya yang tajam dan menyemburkan banyak api biru. Sejumlah besar api sepi membentuk pusaran api yang menakutkan, dan itu menyerang 9 tetua harimau merah yang sementara kehilangan mobilitas mereka. Api biru melepaskan suhu tinggi yang mengerikan, dan ruang pusat pusaran api terdistorsi, mengandung kekuatan kehancuran yang menakjubkan. Tidak, hentikan. Tangan kiri pria tua lapis baja itu berubah menjadi cakar raksasa hijau. Cakar raksasa itu membengkak dan membentang ke ukuran bukit. Jantung cakar itu dikelilingi oleh angin hijau dan menepuk ke arah pusaran api hantu. Sisa sesepuh klan-klan hijau juga segera menggunakan kekuatan magis mereka untuk mempertahankan 9 tetua klan harimau merah dari serangan api. Bum bum bum. Netherfire Vortex diblokir oleh beberapa serangan, membuat ledakan yang mengguncang surga, api biru dan aura hijau terjalin dan bertabrakan, dan dunia berubah warna. Wow! Melihat huru-hara mengamuk, ada keributan di sekitar alun-alun, dan wajah para biarawan cakar hijau menunjukkan rasa takut. Pada saat ini, Landen Sen sudah tergelincir ke tengah cincin. Dia mengondensasi lightsaber putih dengan satu tangan, dan dengan cepat memotong rantai yang diikat ke tubuh Lan Xianer dan Xiaodi, dan memeluk kedua gadis itu. Sen. Tuan Sen, kamu gila. Keluar dari sini. Mereka. Ada terlalu banyak biksu di periode pemurnian Void, kamu bukan lawan. Wajah cantik Lan Xianer sangat pucat, dia menggigit giginya dan berteriak, suaranya sedikit serak. Dia tidak tahu mengapa Landen Sen datang ke sini, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Situasi saat ini sangat buruk, dan Landen Sen pasti tidak bisa menjadi lawan dari begitu banyak pembudidaya. Jangan khawatir, aku punya solusi sendiri, dan kita semua akan aman. Landen Sen menghibur. Nak, kamu mencari kematian. Orang tua lapis baja di langit menemukan bahwa Landen Sen telah menyelamatkan Lan Xianer dan Xiaodi dan berteriak keras. Ternyata serangan Landen Sen barusan adalah untuk membingungkan mereka, dan tujuan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan 2 putri dari klan Lian Hua di celah di mana mereka melawan api. Pria tua di baju besi mengayunkan cakarnya seperti 2 gunung raksasa, dan menebas ke arah kepala Landen Sen. Tuan Sen, hati-hati! Teriak Lan Xianer. Wajah Landen Sen serius, satu tangan memegang kedua wanita di lengannya, dan tangan lainnya bebas untuk mencabut sisa-sisa formasi pedang cahaya. Mengusir. Gelombang cahaya pedang melonjak ke langit, dan menghantam cakar pria tua lapis baja itu. Ledakan. Gelombang cahaya pedang putih menghantam 2 cakar raksasa hijau seperti gunung besar, membuat suara keras.
Cakar raksasa hijau itu tenggelam dalam cahaya pedang putih di langit, dan kekuatannya secara bertahap menghilang. Cakar pria tua lapis baja itu tampaknya hancur karena banyak cairan, tanpa prestasi apapun. Kekuatan sihir apa ini? Pria tua lapis baja itu berubah menjadi amarah. Basis budidayanya yang bermartabat di puncak tahap akhir Void Refining, pukulan kuat akan diblokir oleh buih dari tahap awal Void Refining, yang benar-benar memalukan. Lansianer mencekik wajahnya yang cantik, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia juga seorang kultivator pada tahap awal Liansu. Melalui kekuatan satu pukulan ketua klan cakar hijau, dia bisa melihat kekuatan menakutkan seperti apa yang telah dicapai kekuatan Landen Sen. Setelah membela pukulan dari pria tua yang mengenakan baju besi, Landen Sen memeluk Lansianer dan Xiaodi dan dengan cepat terbang ke udara. Gelombang cahaya pedang putih mengikuti mereka bertiga. Selama beberapa napas itu, semut api diserang oleh lebih dari 20 Void Refining Demon Cultivators, meninggalkan banyak luka di tubuhnya yang besar. 3 biksu klan Green Claw di tahap awal Liansu berubah menjadi tubuh mereka dan berubah menjadi naga banjir hijau yang panjangnya ribuan meter. Kepala naga memiliki satu tanduk perak, dan matanya seperti roda besar, seluruh tubuhnya berwarna hijau dengan lipatan dan lipatan, dikelilingi oleh lapisan angin hijau yang menakutkan, memancarkan napas yang berdebar-debar. 3 raksasa hijau melemparkan ekor besi mereka dan menebas tubuh besar semut api. Bab 2145 Greenlight Battle Gear. Boom, boom, boom. 3 suara berat teredam terdengar, dan angin hijau angin di sekitar permukaan ekor naga itu tampaknya mengandung kekuatan destruktif yang mengerikan. Semut api menerima beberapa pukulan berat, dan banyak darah meluap dari gigi tajam mereka. Serangan dari para penanam setan klan-klan hijau lainnya selama periode pemurnian Void juga jatuh pada semut Netherfire, membuat ledakan dahsyat. Musuh memiliki terlalu banyak biksu di periode pemurnian Void, dan semut api dunia bawah hampir tidak memiliki ruang untuk perlawanan dan hanya bisa dipukuli secara pasif. Untungnya, kekuatan pertahanan semut api itu luar biasa, dan hampir tidak tahan untuk sementara waktu. Aurora Slash. Mata Landen Sen meledak menjadi cahaya, dan arai pedang cahaya yang tersisa didesak secara ekstrim olehnya. Pedang-pedang putih dari ombak besar yang dahsyat itu melonjak ke langit, menerjang kepalanya seperti meteor yang menembak bulan, mengembun pada 3 titik di langit, hanya mengenai 3 titik di langit, hanya mengenai memukul 3 naga hijau raksasa. Bum bum bum. Cahaya putih di langit menutupi segalanya, suara ledakan dahsyat itu seperti langit dan bumi retak, dan cahaya menyilaukan itu seolah menerobos langit. Landen Sen menghantam 3 naga hijau dengan aurora, dan cahaya putih yang kejam merobek sisik di tubuh naga hijau, tulang-tulangnya hancur, dan daging besar naga hijau itu meledak menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Darah hijau berceceran seperti air mancur, dan daging cincang terbang kemana-mana. Dengan hanya satu pukulan, Landen Sen membunuh 3 pembudidaya tahap awal Green Claw Clan. Mendesis. Menyaksikan 3 tetua terbunuh seketika, sisa tetua Green Claw Clan mengambil napas dingin dan kacau, kekuatan biksu manusia ini begitu mengerikan. Tidak. Mata pria tua lapis baja itu terbelah, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang sangat menakutkan. Untuk klan cakar hijau mereka, setiap penatua di masa pemurnian adalah andalan lomba, dengan kekuatan tempur yang kuat. Kehilangan 3 penatua pada periode pemurnian tidak kurang dari merusak cakar hijau mereka. Orang tua lapis baja hampir tidak bisa menerima adegan ini. Dia meremehkan kekuatan Landen Sen, ketika Landen Sen baru saja meluncurkan serangan, dia membawa 9 tetua periode pemurnian Void dari klan Harimau Scarlet di udara ke tempat yang aman di bawah. Tanpa diduga, dalam waktu singkat beberapa detik, Landen Sen benar-benar membunuh 3 penatua Green Claw. Mata pria tua lapis baja itu akan terbelah, amarahnya membengkak sampai ekstrim, dan dia buru-buru mengejar Landen Sen di langit. Setelah membunuh ketiga tetua Green Claw, Landen Sen sepenuhnya mendesak formasi pedang cahaya yang tersisa dan datang ke semut api untuk menahan gelombang serangan atas nama semut api, dan kemudian 2 putri Lansianer dan Xiaodi melemparkannya di belakang semut api. Bawa mereka berdua untuk pergi dari sini dengan cepat. Landen Sen buru-buru memerintahkan ke semut api. Setelah menerima pesanan, semut api dengan cepat berbalik, membawa Lansianer dan Xiaodi menuju langit yang jauh. Percepat. Sekelompok penatua dari suku cakar hijau mengecam panci, dan segera beberapa penatua dari masa pemurnian Void mencoba mengejar semut Netherfire, dan penatua besar dari suku cakar hijau adalah yang pertama menanggung beban. Penatua diam-diam menghela nafas buruk, dia tidak berdamai dengan kecantikan yang telah dimenangkannya dan pergi dengan sia-sia. Banyak sampah, ayo tetap di sini untuk putraku. Landen Sen mencibir, matanya meledak, dan arai pedang cahaya sisa seperti gelombang menyelimuti semua pembudidaya klan-klan hijau, menghalangi jalan mereka. Langit yang penuh dengan cahaya pedang putih mulai dengan panik mencekik lusinan penatua di tahap pemurnian suku cakar hijau. Para penatua itu sangat mahal karena kontes kecantikan yang baru saja mereka ikuti, dan kondisi mereka tidak baik. Pencekikan sembarangan dari arai cahaya pedang residual benar-benar bisa menjebak puluhan pembudidaya selama periode pemurnian Void.
Lebih dari selusin tetua suku Cakar Hijau dipaksa untuk menunjukkan tubuh mereka, dan badai hijau menyilaukan menyembur dari mulut Jiao Hijau, dengan marah menyerang sisa deretan pedang cahaya. Setelah semua, itu menghadapi selusin pembudidaya iblis selama periode pemurnian Void, bahkan jika formasi pedang cahaya sisa kuat, itu tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, lelaki tua dalam baju besi bergegas, dan mulutnya masih membuat raungan sengit, berani membunuhku, tetua klan Green Claw. Nak, hari ini pemimpin klan tidak akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping, dan bersumpah untuk tidak menjadi iblis. Begitu deru jatuh, pria tua dalam baju besi langsung berubah menjadi tubuh utama naga hijau. Saya melihat bahwa ketika dia berubah, baju besi hijau di tubuhnya juga menyembur dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Orang tua lapis baja akhirnya berubah menjadi naga banjir raksasa dengan panjang tubuh beberapa ribu meter dan seluruh tubuh ditutupi dengan baju besi. Itu benar, setelah patriark klan Green Claw berubah menjadi tubuh utama Green Jiao, tubuhnya yang besar benar-benar ditutupi dengan baju besi hijau. Ini seperti mengenakan baju besi hijau. Warna baju besi itu seperti spar, dan melepaskan cahaya hijau yang cemerlang, yang sepertinya semacam senjata sihir pertahanan teratas. Bahkan, baju besi di patriark klan Green Claw adalah harta roh prasejarah bermutu tinggi defensif yang disebut Green Light Armor. Harta ini bisa berubah dengan perubahan tubuh pemilik, dan pertahanannya luar biasa, juga harta klan Green Claw. Mengaum. Naga hijau lapis baja itu meraung dengan ganas, melambaikan cakar depan yang tajam dengan lampu hijau yang menyilaukan, dan merobek susunan pedang cahaya sisa, dan dua cakar depan yang besar dengan ganas bergerak ke arah Landen Sen di luar susunan pedang. Diretas. Lapisan angin hijau bertiup di sekitar permukaan cakar raksasa, dan ruang itu terdistorsi dan terkejut dimanapun ia lewat. Haha, ini menarik. Persis, biarkan pemuda ini datang untuk melihat dan melihat kekuatan tahap akhir dari penyempurnaan virtual. Landen Sen menyipitkan matanya, menyuntikkan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya ke dalam formasi pedang cahaya residual sebanyak mungkin, dan menampilkan pukulan terkuatnya. Aurora bahkan memotong. Cahaya pedang putih yang luar biasa melonjak ke langit, menyapu ke arah naga hijau lapis baja hijau, dan akhirnya berkumpul menjadi 5 titik cahaya. Bum 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 bum. Ada suara keras seperti retakan bumi. Sebelum cakar raksasa naga hijau lapis baja mengenai Landen Sen, dia pertama kali memukul Aurora Landen Sen. Langit menjadi putih bersih oleh cahaya putih, dan ruang pusat ledakan terdistorsi. Angin kencang menyapu sekeliling. Tiang di tanah alun-alun dalam ratusan mil di bawah retak lapisan demi lapisan, dan tubuh sejumlah besar biksu cakar hijau yang tidak dibudidayakan secara langsung robek oleh angin dan terbunuh di tempat. Alun-alun itu benar-benar kacau. Setelah satu pukulan, tubuh besar naga hijau lapis baja itu tersingkir, banyak darah hijau menyembur dari mulutnya, dan ada banyak luka di sekujur tubuhnya. Meskipun naga hijau lapis baja memiliki tubuh harta roh prasejarah kelas atas yang defensif, ia tidak bisa sepenuhnya menahan serangan mengejutkan ini. Landen Sen bisa melukainya melalui baju besi. Cih. Kulitnya sangat keras. Landen Sen menamparkan bibirnya, Aurora Strike barusan sudah merupakan pukulan terkuat yang bisa dia mainkan. Tanpa diduga, masih mustahil untuk menyebabkan kerusakan parah pada patriark klan Green Claw. Ini tidak mungkin. Meskipun naga hijau lapis baja tidak menderita luka serius, dia terkejut di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa ada harta benda baju besi lampu hijau, pembudidaya biasa di tahap akhir Void Refining mungkin tidak bisa melukai diri sendiri. Bagaimana mungkin anak ini terluka oleh seorang kultivator pada tahap awal Void Refining? Cukup mengerikan. Naga hijau lapis baja sangat curiga bahwa Landen Sen telah menyembunyikan kultivasinya. Landen Sen memandangi tetua Green Claw yang terperangkap dalam formasi pedang-pedang cahaya, dengan mencibir-mencibir di sudut mulutnya, klan-klan hijau bermartabat, hanya kekuatan ini. Aku benar-benar menertawakan pemuda ini. Putraku tidak tertarik bermain-main denganmu lagi. Hari ini, semua biarawan dari suku Cakar Hijau, baik pria, wanita atau anak-anak, harus mati.